Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi kita selanjutnya, yaitu tentang pertukaran aktiva tidak sejenis. Ya, kita akan lanjut ya. Semoga semua semangat dalam belajar. Ayo kita belajar. Nah, jadi apabila aktiva tetap itu ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis, maka laba atau rugi atas pertukaran aktiva tersebut harus diakui. Nah, ingat ya, ketika aktiva tetap itu ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis, untung atau laba itu harus diakui atau harus kita catat. Rugi pun juga harus kita akui dan harus kita catat. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita jelaskan dengan contoh ya. Di contoh, sebuah truk dengan harga perolehan 120 juta telah disusutkan 60 juta. Pada tanggal 5 Januari 2015 ditukar dengan sebuah kendaraan dengan harga 190 juta. Dibuatlah jurnalnya jika dalam pertukaran tersebut diminta 1. Menambah uang tunai sebesar 135 juta dan 2. Menambah uang tunai sebesar 125 juta. Nah, jadi ini truk ini ditukar dengan bukan truk ya, jadi dengan kendaraan lain. Maka ini adalah pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis. Jadi ketika nanti kita ketemu laba, maka akan kita catat. Ketika kita ketemu rugi pun harus juga dicatat. Nah, seperti apa penyelesaian contohnya? Kita mulai dari yang pertama ya, dengan menambah uang tunai 135 juta. Nah, jadi pertama-tama di jurnal itu tetap kita buat tanggal dulu ya, tahunnya, tanggal, bulan, terus tanggal. Jadi caranya kita akan jurnal dulu ya untuk kendaraan yang baru. Jadi ketika ada kendaraan baru, ini kan nilainya 190 juta ya, maka kendaraan tersebut akan bertambah. Jadi kita taruh di debit sebesar 190 juta. Nah, untuk penyusutan, akumulasi penyusutannya, karena truk ini kita sudah tukar, maka penyusutannya akan kita nolkan. Yang awalnya dikredit 60 juta, jadi kita nolkan, kita letakkan dia di debit sebesar 60 juta. Nah, lalu karena truknya sudah kita tukar, jadi truknya kita juga nolkan. Yang awalnya dia di debit, jadi kita taruh dia di kredit sebesar 120 juta. Truk kredit 120 juta. Nah, karena kita menambah uang tunai sebesar 135 juta, jadi tentu ketika kita mengeluarkan uang, maka kas kita akan berkurang ya. Jadi kas berkurang, taruh di kredit sebesar 135 juta. Nah, gimana cara kita menentukan apakah itu laba atau rugi? Maka di sini bisa kita lihat. Tadi kan kita sudah buat jurnal ini dulu ya, yang keempat ini. Jadi total di debitnya adalah 250 juta. Total di kreditnya adalah 255 juta. Ada selisih ya antara debit dan kredit. Nah, jadi selisihnya harus sebesar 5 juta ya, karena 255 juta dikurangi 250 juta, yaitu sebesar 5 juta. Selisih itu letakkan di debit. Nah, ketika selisih itu di debit, maka ini namanya rugi pertukaran kendaraan. Jadi akunnya adalah rugi pertukaran kendaraan sebesar selisihnya yaitu 5 juta. Jadi debit dan kredit adalah balance. Jadi ketika ada soal seperti ini, kita menambah uang tunai sebesar 135 juta, maka akan menimbulkan rugi ya, rugi sebesar 5 juta. Akunnya adalah rugi pertukaran kendaraan. Nah, gampang ya, kita buat dulu jurnal angka yang sudah ada, baru kita cari selisihnya. Supaya dia mau balance, berarti taruh dia di debit. Oke. Nah, bagaimana dengan yang kedua?
saat ada tambahan uang tunai sebesar 125 juta. Nah, jadi sama ya, tanggalnya kita buat dulu, ini tanggal 5. Untuk kendaraan, karena kendaraan yang baru itu berarti kendaraannya bertambah sebesar 190 juta. Jadi ditaruh di debit. Nah, ini penyusutan, yang penyusutan truknya ya, akumulasi penyusutan truk yang awalnya itu di kredit, kita nolkan karena kita sudah tukar, jadi kita nolkan, taruh dia di debit sebesar 60 juta. Nah, truk yang sudah kita tukar itu juga kita nolkan, jadi yang awalnya di debit, taruh dia di kredit sebesar 120 juta. Karena ada tambahan uang tunai, maka kas kita akan keluar ya, jadi kasnya itu berkurang, taruh di kredit sebesar 125 juta. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah ini laba atau rugi. Jadi debitnya kita jumlahkan 250 juta. Yang di kredit itu ya kita total 245 juta. Jadi ada selisih, maka kita cari selisihnya itu sebesar 5 juta. Selisihnya kita taruh itu di kredit. Kan selisihnya di kredit ya, biar sama 250 juta. Jadi kita taruh di kredit sebesar 5 juta. Maka itu disebut laba. Jadi akunnya adalah laba pertukaran aktiva. Ketika kita dapatkan selisihnya di kredit, itu akan timbul laba pertukaran aktiva. Sedangkan yang tadi, yang satu ini soal yang pertama, ketika selisih itu kita dapatkan di debit, maka nanti namanya rugi pertukaran aktiva. Nah, paham ya? Jadi saat menukar aktiva yang tidak sejenis, maka ketika ada rugi itu akan tetap dicatat, ketika ada laba juga harus dicatat. Oke. Nah, untuk lebih kalian memahami, kalian coba kerjakan soal ini ya. Jadi sebuah truk dengan harga perolehan 175 juta telah disusutkan sebesar 55 juta. Pada tanggal 4 Januari 2019 ditukar dengan sebuah kendaraan dengan harga 212 juta. Buatlah jurnalnya jika dalam pertukaran tersebut 1. Menambah uang tunai sebesar 102 juta, 2. Menambah uang tunai sebesar 88 juta. Nah, coba ya kalian kerjakan di rumah sesuai dengan penjelasan dari Ibu tadi, supaya kalian lebih paham dengan materi ini. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you. Semangat belajar daring.